Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tidak lupa kalian mengabsen dulu di lembaran absen ya. Isi dulu absennya baru mengikuti pembelajaran. Baiklah, minggu kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran yang pertama, yaitu tentang pergolakan akibat perbedaan ideologi, yaitu dibagi menjadi 3: pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DI-TII, dan pemberontakan G13 PKI. Kemarin kita sudah membahas yang pertama. Kemarin kita sudah bahas yang pertama, yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu pemberontakan DI-TII. Oke, nah, pemberontakan DI-TII ini DI-TII ya. DI itu merupakan kepanjangannya, DI itu adalah Darul Islam ya. Jadi DI itu kepanjangannya adalah Darul Islam. Sedangkan TII itu adalah Tentara Islam Indonesia. Di sini mereka melakukan pemberontakan, yaitu ingin merubah sebuah sistem Pancasila menjadi sistem syariat Islam ya. Jadi selain itu mereka anggap kafir gitu ya. Jadi Tentara Islam Indonesia, atau bisa disebut dengan DI atau Darul Islam, adalah sebuah gerakan politik yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1949 atau 12 Syawal 1368 Hijriah oleh Soekarmadi Marijan Kartosoewirjo di sebuah desa yang berada di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. NII, Negara Islam Indonesia, tersebut diproklamasikan pada saat negara Pasundan yang dibuat oleh Belanda mengangkat seorang raden yang bernama Raden Arya Adipati sebagai pimpinan presiden di negara Pasundan tersebut. Nah, itulah latar belakang penjelasan singkat dari TII dan DII ya. Di sini ada pimpinan tertingginya, yaitu Bapak Soekarmadi Marijan Kartowirjo. Itu gambarnya di samping ini adalah ya, gambarnya di samping ini ya. Bapak ini adalah sebuah pimpinan dari DII dan TII ya, pimpinan tertingginya. Beliau ini adalah seorang tokoh Islam ya. Beliau ini adalah seorang tokoh Islam Indonesia yang memimpin pemberontakan Darul Islam melawan pemerintah Indonesia dari tahun 1949 hingga tahun 1962 dengan tujuan mengamalkan Al-Quran dan mendirikan negara Islam berdasarkan hukum syariah ya. Beliau lahir di tanggal 7 Januari 1905 di Kecamatan Cepu. Beliau meninggal 5 September 1962 di Kabupaten Kepulauan Seribu. Nama lengkapnya adalah Soekarmadi Marijan Kartowirjo. Istrinya adalah bernama Dewi Siti Kalsum dan orang tuanya adalah Kartosoewirjo ya. Nah, berikut yang ingin saya sampaikan adalah latar belakang dari pemberontakan DI-TII ini
ya. Latar belakangnya pertama adalah mereka kecewa dengan perjanjian Renville, ya. Perjanjian Renville tentang kedaulatan negara Indonesia, ya, yang berlangsung di Kapal Renville, ya. Nah, selanjutnya latar belakang mereka memberontak adalah gerakan NII atau Negara Islam Indonesia, ya. Ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya tertulis bahwa hukum yang berlaku di negara Islam Indonesia adalah hukum Islam, atau lebih jelasnya lagi di dalam undang-undang tertulis bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum tertinggi adalah Al-Quran dan hadis. Proklamasi Negara Islam Indonesia atau NII menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban negara untuk membuat undang-undang berdasarkan syariat Islam dan menolak keras terhadap ideologi selain Al-Quran dan hadis, atau yang sering mereka sebut dengan hukum kafir. Dalam perkembangannya, negara Islam ini menyebar sampai ke beberapa wilayah yang berada di negara Indonesia, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Setelah sukar maji oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dieksekusi pada tahun 1962, gerakan teror Islam tersebut menjadi terpecah. Akan tetapi, meskipun dianggap sebagai gerakan ilegal oleh negara Indonesia, pemberontakan DITI Darul Islam ini masih berjalan meskipun dengan cara diam-diam di Jawa Barat Indonesia. Ya, jadi DI ini memberontak di berbagai wilayah. Di antaranya adalah Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, ya. Contohnya adalah Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh, ya. Jadi itulah penyebaran mereka, ya. Pemberontakan mereka tersebar di berbagai wilayah. Nah, kita bahas tentang pemberontakan di berbagai wilayah, ya. Nah, contohnya kita bahas di pemberontakan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, pemberontakan DITI ini dipimpin oleh Amir Fattah. Amir Fattah ini adalah seorang komandan Laskar Hizbullah yang berdiri pada tahun 1946, menggabungkan diri dengan pasukan TNI Batalion 52. Ya. Selanjutnya pemberontakan mereka di Sulawesi Selatan. Pemberontakan di Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar, seorganisasi yang sudah dirilis sejak tahun 1951. Selanjutnya pemberontakan di Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh mantan Letnan 2 TNI bernama Ibnu Hajar. Sasaran utamanya adalah penyerangan kelompok ini adalah penyerangan pos-pos TNI, ya. Selanjutnya adalah pemberontakan DITI di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Daud dengan kepala adat oleh Belang. Beliau mendirikan organisasi yang bernama PUSA, yaitu Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Konflik tersebut mengakibatkan perang saudara antara kedua kelompok tersebut yang berlangsung sejak Desember 1945 sampai Februari 1946. Jadi apa sih upaya pemerintah gitu, ya? Apa sih upaya pemerintah menumpas? Nah, ini apa sih upaya pemerintah dalam menumpas DITI ini nih? Upaya pemerintah dalam menumpas DITI inilah dengan menggerakkan Tentara Nasional atau TNI untuk meringkus kelompok ini pada tahun 1960. Para pasukan Siliwangi bekerja sama dengan rakyat untuk melakukan operasi Baratayuda dan Pagar Betis. Ya, jadi tentara TNI membentuk namanya Baratayuda dan Pagar Betis, ya.
untuk menumpas sekelompok ini pada tanggal 4 Juni 1962. Sukarmadi Marijan Kartowirjo ini dan para pengawalnya ditangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi Bharatayuda yang berlangsung di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Setelah Sukarmadi ditangkap oleh pasukan TNI, Mahkamah Angkatan Darat menyatakan bahwa Sukarmadi Marijan Kartowirjo dijatuhi hukuman mati. Dan setelah Sukarmadi meninggal, pemberontakan DI/TI di Jawa Barat dapat dimusnahkan. Nah, jadi itulah upaya pemerintah, yaitu dengan bantuan TNI ya, membentuk sebuah organisasi yaitu Bharatayuda dan Pagar Betis. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara singkat. Mungkin nanti penjelasan lebih detailnya kalian bisa baca di artikel yang saya berikan di sana. Di sana adalah detail lengkapnya ya. Silakan simak, dibaca baik-baik, disimak dan dipelajari. Yang penting dicatat yang penting-penting ya. Jadi karena kalau melalui video ini sangat terbatas ya. Terbatas kuota, terbatas penjelasannya. Jadi saya berikan penjelasan singkat lengkap di artikelnya ya. Silakan dibaca. Demikiannya bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik dan apapun keadaannya tetap semangat dalam belajar. Oke, sekian dari saya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Ini merupakan pertemuan materi yang kedua. Silakan disimak. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.